Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan pertemuan selanjutnya. Pada kesempatan ini kita akan coba membuat entry data untuk pada database MySQL di Flash Python ya, menggunakan template admin LTE. Nah, pada kesempatan ini sebelum kita mulai membuat entry data, maka harus ada beberapa persiapan, di mana persiapan itu yaitu yang pertama kita membuat koneksi. Sebelumnya sudah ada ya untuk yang pertemuan untuk bagaimana menampilkan data ya. Yang kedua itu membuat fungsi simpan form entry barang ya di web Flash Python nya. Yang ketiga membuat root master barang, ini sebelumnya sudah ada ya untuk menampilkan barang. Keempat membuat root untuk form entry barang ya. Kelima membuat form entry barang HTML. Yang keenam jalankan web Flash nya di browser. Baiklah, untuk bersingkat waktu kita mulai saja. Kita masuk ke Visual Studio Code ya. Nah, jadi pertama kita sudah membuat koneksi. Ini yang koneksinya ya, koneksinya udah ada, kita buat sebelumnya menampilkan barang. Terus juga ini untuk fungsi untuk rootnya ya, root master barang ya. Terus juga kita membuat rootnya untuk master barang ini ya, from entry master barang ini ya. Jadi from entry master barang ya, ini akan form entry master root ini adalah bagaimana pada saat entry master barang itu pada saat klik form entry barang maka akan merender pada form entry barang HTML ya. Dia akan merender ke form entry barang HTML. Ini form entry barang HTML berarti kita harus buat ya. Seperti biasa membuatnya dari kita ini saja, tinggal new file ya. Nah, itu membuat form entry barang HTML. Jadi pesan ini karena sudah dibuat ya, jadi ini form entry barang HTML-nya ya. Nah, jadi ini kita nama form entry barang HTML. Nah, ini link yang tadi ini adalah form entry barang itu untuk kita menghubungkan antara di HTML-nya dengan function form entry barang ya, dimana form entry barang ini akan meredirect pada form entry barang HTML ya. Nah, link master barang, karena master barang ini itu akan meredirect juga untuk master barang ya. Jadi kalau ada perubahan atau ada penambahan ini akan terlihat di master barang ini ya. Nah, bagaimana membuat form entry barang? Di sini kita harus membuat formnya ya. Jadi seperti biasa sebelumnya ini ya, untuk membuat form ini kita akan copy dari awalnya ini kosong ya, dari sini ini kosong sampai sini kosong ya. Ini kosong sampai container flood ya, container. Jadi ini container flood ini kita copy dari form entry yang ada di admin LTE ya. Itu menggunakan standar itu apa namanya yang form entry ya, form entry yang standar ya. Nah, cara kita copy yang awalnya ini dari header HTML ya. Jadi awalnya dari header HTML ini ya, header HTML yang awalnya index ini ya, header ya, awalnya index HTML ini ya, index HTML ini kita awalnya ya. Nah, dari container flood kita tambahkan dari sini, mulai sini ya. Nah, dari sini ya, container flood kita tambahkan, ngambil dari template admin LTE yang form entry yang ini ya, standar ya. Nah, kita kopikan di sini, hasilnya nanti jadi begini ya. Nah, jadi ini container flood-nya kita copy sampai ya.
Nah, berikutnya kita tinggal ganti saja title-nya, kita ganti ya, ini kita ganti ya. Nah, terus ini kolom MD6 ini standarnya bisa ganti ya. Jadi kalau ini kita lihat kolom 6 ini, kalau kita mau jalankan itu lebarnya jadi nah ini. Jadi ini lebarnya jadi kolomnya, kalau misalnya ini yang kolom 6 ya. Kalau yang 12 ini bisa sampai lebar sampai sini ya. Nah, itu. Jadi kita lanjut lagi ke visual code. Nah, jadi kita tambahkan di form entry HTML itu. Nah, ini itu ada form rule-nya ini ya. Untuk start form ini kita form rule-nya, actionnya simpan form entry barang ya, simpan form entry. Nah, ini adalah link bagaimana kita menyimpan atau fungsi menyimpan barang di web Python ya, di Flash-nya ya. Nah, di web Flash Python-nya dengan metodenya post ya. Post. Nah, jadi ini adalah bodinya, kita buat labelnya, ini control form-nya, ID-nya ini ya. ID-nya nama, ini name-nya nama barang, placement-nya nama ya. Terus ini label berikutnya ya, kita kasih nama harga, form control, terus ID harga, namanya harga barang, placeholder-nya, nah ini harga, satuan ya, form control ID satuan ya, namanya satuan barang, placeholder-nya satuan ya. Berikutnya ada tombol submit ya. Nah, jadi setelah kalau kita nanti dijalankan itu jadi kayak gini ya. Nah, kayak gini ya. Dan nama, ini placeholder-nya ya. Ini harga, ini placeholder-nya harga, satuan harganya. Ini simpen ya, tombol simpen ya. Oke, kita ya, jadi di form entry barang HTML-nya kita tambahkan yang pertama adalah link-nya untuk form entry barang ya. Jadi kalau misalnya klik new entry maka akan menampilkan form entry barang yang tadi ya. Nah, ini master barang, kalau kita data akan kita redirect bahwa jika terjadi nama barang maka kita bisa lihat di sini daftar barang yang terbarunya ya setelah ditambah. Ini adalah link untuk menambah barang, di mana link nama barang itu formnya adalah ini ya, formnya ini ya. Kalau kita perintahkan simpan, nah ini simpan nih, button simpan bawah ini, maka simpan ini akan menghubungkan dengan fungsi yang ada di web Flash Python-nya ya. Jadi simpan barang ini kita akan lihat di web Flash Python-nya ya. Nah, jadi tadi kita sudah ini ya, jadi web Flash Python-nya ini simpan. Nah, ini simpan entry barang ya. Di simpan entry barang kita akan buat root-nya dengan aplikasi root ya. Simpan entry barang yang tadi di HTML, metodenya sama tadi post ya. Fungsinya simpan entry barang ya. Kita biar sama aja, biar enggak bingung kalau nanti kalau ganti-ganti, kita mirip sama saja ya. Nama barang, nah ini adalah variabel nama barang, request form-nya nama barang ya, sesuai dengan ada di form yang tadi di HTML form entry barang, harga barang, request form-nya harga barang ya. Terus satuan barang, request form-nya di satuan barang ya. Nah, terus ini bagaimana koneksi kursor dengan MySQL ya. Jadi kursor MySQL connection, kursor ya. Ini kursor eksekusi untuk menselect ya, select dari master barang, ini tabelnya ya, master tabel barang ya. Terus berikutnya adalah mengeksekusi dengan perintah insert ya, arti karena kita akan menambah ya. Jadi nama ini nama barang, variabel nama barang yang ada di form nama barang, harga barang ada form harga barang, satuan barang dengan ini satuan barang yang di formnya ya. Akan dimasukkan ke into master barang nama barang ya. Jadi nama barang ini adalah sesuai dengan kita buat di tabel database nya harus sama ya.
Ini adalah tabel database-nya. Harga barang adalah harga ya. Terus satuan barang itu satuan ya. Satuan barang ini adalah file yang kita tanam di database-nya ya. Value-nya adalah string barang yang dimasukkan dari POM ya, dengan nama barang ya. Nah, ini string barangnya ada 3. String barang 1, string barang 2, string barang ya. Nah, ini harga barang, nama barang, satuan barang ini adalah sesuai dengan variabel yang diinputkan dari POM ya. Berikutnya ini ada MySQL connection commit ya, connection commit. Berikutnya adalah cursor close, dan berikutnya kita buat fungsi mengembalikan atau return redirect URL ke master barang ya. Artinya setelah kita lakukan tambah barang, maka pada saat ditambah maka harus update ke master barang ya. Di master barang di sini, maka master barang kita lihat kalau misalnya function master barangnya ini atau rootnya, untuk master barang itu akan menampilkan barang ya, juga akan merender template-nya ke master barang HTML. Jadi setelah kita tambahkan di sini, simpan ya, maka akan redirect ke fungsi ini ya, ke root master barang ini, di mana root master barang ini akan merender pada template master HTML ya, master barang HTML ya. Nah, itu jadi yang tadi kan berarti kita pertama yang harus buat adalah simpan POM entry barangnya ini ya, simpan ya, simpan. Kalau ini kan udah ada ya, sama rootnya ya. Nah, root POM entry barang ini ya. Nah, POM entry barang ini, rootnya ini kenapa pada saat kita dipanggil dari POM master ini HTML master barang, maka akan dirender ke POM entry barang HTML ya. Jadi POM entry barang HTML itu ya. Nah, sudah dibuat, jadi rootnya harus POM entry barang kita dibuat ya. Berikutnya kita buat root juga untuk simpan POM entry barang ya, metodenya post ya. Redirectnya ini ke root master barang ya, master barang. Nah, ini simpan POM master barang ini dilinkkan di POM entry barang ya, jadi sini. Nah, ini metodenya post ya. Jadi kalau kita klik POM yang ada di sini, di post simpan POM master barang, maka akan dieksekusi ya. Ini akan dieksekusi, ini fungsi dari simpan POM master barang ini ya. Nah, metodenya post, maka akan kita select master, akan diselect master barangnya, akan diinsertkan dari POM entry barang HTML tadi ya. Nah, ke dalam master barang ini sesuai dengan POM-nya. Itu. Kalau ada pertanyaan misalnya bagaimana untuk ID barangnya? ID barangnya, karena ID barangnya nanti itu bersifat auto increment ya, jadi kita tidak masukkan lagi, yaitu otomatis penomorannya ya. Gitu. Nah, jadi kalau kita mau jalankan nanti setelah kita misalnya udah selesai kodenya, kita mau jalankan, maka kita akan jalankan, contohnya kita CMD-nya ya. Kita jalankan web share flash-nya dulu, jalankan juga untuk server SAM, karena di sini misalnya menggunakan SAMPP server ya. Pertama kita jalankan environment, atau bisa juga menggunakan Visual Studio Code ya. Nah, persoalan ini saya menggunakan environment, jadi supaya lebih inilah ya, tergantung nanti mau dipakai yang mana ya. Kesempatan ini kita coba menggunakan environment menggunakan .from ya, jalankannya ya. Jadi np kita masuk dulu, karena kemarin kita buat untuk np ini environment-nya sudah aktif ya, jadi ya sudah aktif. Jadi kita masuk dulu ke directory untuk web flash-nya ya. Kemarin kita buat di directory entry, jadi kita masuk dulu ke entry ya. Kita coba lihat dulu nama filenya. Nah, ini namanya web PY ya. Nah, kita tinggal ketik saja web PY. Nah,
.py ya, kita enter saja. Nah, kalau ini udah jalan ya, udah jalan, berarti kita sekarang masuk ke bagaimana aplikasi POM ini kalau kita dijalankan ya. Nah, kalau kita bisa jalankan, ini awalnya dari master barang ini ya. Nah, awalnya dari master barang ini. Jadi awalnya dari master barang ini kita membuat POM entry. Jadi nanti POM entry ini ya, POM entry ini, nah, kita sedikit kembali ke ini. Jadi POM entry tadi ya, link untuk POM entry, untuk POM entry barang itu bisa ditambahkan atau dilinkkan di master barang ya. Jadi kita kembali lagi ke Visual Studio Code ya. Nah, jadi di master barang ini kita ada, nah ini ada link POM entry barang ya. Nah, jadi ini POM entry barang kita linkkan ya. Nah, POM entry barang ini itu ada di redirectnya di web itu di sini ya. POM entry barang. Nah, ini ya. Nah, ini POM entry barang itu akan merendernya POM entry barang HTML ya. Nah, ini jadi ya, ini POM. Nah, jadi di master barang, itu master barang kita linkkan POM entry barang. POM entry barang ini akan meredirect ke POM entry barang HTML ya. Nah, jadi kalau saya klik dibuka ini, kita klik dibuka, itu akan meredirect ke POM entry barang HTML ya. Nah, jadi kalau misalnya ini, jadi kalau ini kita klik ya, nah ini tampil ini ya, ini POM-nya ya. Nah, jadi kalau kita mau tambahkan ya, bisa tambahkan nama TV 21 inci ya, harga 2.500.000, satuannya pak ya, untuk satuannya pieces. Nah, ini kalau kita simpan, jika tidak ada error maka akan redirect ke simpan. Nah, ini ya, ini redirect ke master barang. Jadi tadi TV 20 inci ini akan meredirect ke master barang nih ya, master barang. Tambah lagi ya, tambah lagi kita misalnya baru lagi untuk misalnya kamera digital. Nixon misalnya ya. Nah, harganya misalnya 5 juta. Oke, satuannya pieces ya. Kita simpan lagi, maka akan redirect ke master ya. Ini udah ada nomor 5 ya, nomor 5. Jadi untuk tadi pada saat disimpan, yang ini kan cuma nama barang, POM-nya, harga barangnya, piecesnya ya. Sekarang nomornya ini kita dibuat di database-nya auto increment ya. Jadi itu sekali lagi pastikan di Visual Code-nya, di Visual Code-nya kita harus buat di master barang ada link POM entry barang ini ya tadi, supaya tampilannya ini ini ya. Nah, ini link ini adalah terlihat di bawah nih ya. Jadi kalau kita klik di sini, terlihat di bawah pojok kiri itu adalah POM entry barang ya. Ini link POM entry barang ya. Nah, terus yang berikutnya kita
kita harus membuat POM entry barang. Nah, ini POM entry barang yang tadi ya. Nah, POM entry barang sini, kalau ini POM entry barang berarti kan kalau new entry, kalau entry lagi new entry barang lagi ya. Ini sama aja, kalau new entry berarti nambah barang lagi ya. Ini data adalah berarti ke master barang setelah dari update, misalnya ini ya. Tampilnya nanti ke master barang, jadi pada saat kita ini simpan ya, pas kita tekan simpan maka akan tampillah master barang HTML ini. Tampil ini master barang ini akan merender ke master barang HTML, jadi itu akan berubah datanya ya setelah kita data yang disimpan berhasil ya. Ini simpan barang ini adalah akan link ke simpan barang, fungsi simpan barang, simpan POM entry barang ya. Nah, ini yang di entrykan POM-nya ya. Nah, nama barang, harga barang, satuan barang ini yang diisukan POM-nya ya. Jadi nama, harga, satuan ini adalah nama yang di itu adalah sesuai dengan variabel POM. Jadi POM-nya berarti nama barang, harga barang ya, satuan barang ya. Oke, mungkin itu yang diperhatikan. Jadi ini harus ada rendernya ya, render untuk master barang, ada POM entry master barang ya, terus tambahkan fungsi simpan POM entry barang ya, simpan. Nah, simpan akan redirect ke URL ini master barang ya. Berhasil, sukses, nanti itu tampilannya seperti ini ya. Kita tambahkan lagi. Nah, ini. Nah, berikutnya nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan tambahkan fungsi edit, nah, sama delete ya. Si edit, update, sama delete ya. Oke, pertemuan kita hari ini mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kalau ada pertanyaan atau komen silahkan dimasukkan, dikirimkan ya. Barangkali ada kesempatan bisa untuk membalasnya. Untuk support channel ini mohon dibantu untuk tekan tombolnya, subscribe-nya ya. Itu saja, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.